Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Resensi Institute Channel. Nah, buku dengan bahasa santai layaknya bercerita kepada teman mengenai perjalanan hidup seorang Sophia hingga saat ini memberikan pelajaran mengenai bagaimana kita harus menempatkan diri di dunia. Sebab wanita sukses menjadi kaum minoritas meskipun saat ini sudah banyak yang mulai melangkah untuk masuk ke dalam lingkaran girl boss. Dalam dunia kerja, kadang terdapat tempat kerja yang minoritas wanita, bahkan kadang terdapat hanya ada satu perempuan. Nah, ketika hal ini terjadi, kadang orang akan langsung mempertanyakan kemampuannya karena dia perempuan. Sehingga girl boss adalah sosok yang mampu berjuang dengan kemampuannya untuk mencapai tujuan hidupnya dan bukanlah sosok queen bee yang senantiasa dilayani oleh para lebah jantan. Melalui buku ini, Sophia memberitahu kita bahwa untuk menjadi sukses tidak harus membaca kiat-kiat sukses. Pendidikan tidak menjamin kesuksesan seseorang, dan masa lalu yang kelam belum tentu akan menghasilkan masa depan yang kelam pula. Sehingga dalam buku ini dijabarkan secara terperinci bagaimana sosok girl boss, dan saya akan membahasnya ke dalam 4 poin. Pertama, girl boss merupakan sosok yang pantang menyerah. Sebagian besar orang berpandangan bahwa menjadi girl boss adalah keberuntungan, dan saya tidak sependapat akan hal ini karena kitalah yang mengundang keberuntungan untuk hadir dalam hidup kita melalui sikap pantang menyerah dan kerja keras untuk mencapai tujuan. Apa yang kita minta, itulah yang kita tuai. Sehingga poin selanjutnya atau poin kedua adalah mindset. Sebagai sosok girl boss, kita harus mempunyai mindset yang kuat. Kita tidak boleh gampang teralihkan oleh dunia luar karena kekuatan pikiran kita yang akan memberikan power lebih dalam setiap langkah yang kita jalani. Apabila Sophia saat membangun bisnisnya mengikuti tren yang ada, maka hal itu akan membuatnya tidak dapat sampai pada titik yang dicapai saat ini. Karena apabila kita kehilangan mindset awal kita dalam membangun bisnis, maka kita akan keluar dari jalur dan kehilangan keunikan yang menjadi pembeda dan daya tarik untuk pelanggan kita. Oke, masuk ke poin ketiga, yaitu kepercayaan. Sebelum kita mulai untuk percaya pada orang lain, maka kita harus percaya pada diri sendiri terlebih dahulu. Karena hal mendasar yang sesungguhnya menjadi lawan kita di dunia ini adalah diri kita sendiri. Kita harus percaya kita mampu dan dapat bersaing dengan dunia luar yang begitu luar biasa. Sebagaimana penulis dan pembicara Mac Robbins yang berbicara bahwa peluangmu ada di dunia adalah 1:400 triliun. Hal ini termasuk pertemuan kedua orang tua kita untuk menikah. Sehingga kita harus mengubah ketidakmungkinan eksistensi kita dari 400 triliun menjadi kita yang terpilih untuk berdiri di tengah ketidakmungkinan. Karena menurut Sophia terdapat 2 kategori pebisnis. Pertama, pebisnis yang memang menyiapkan dirinya dari awal dengan berbagai pendidikan yang terkait. Dan kedua, seorang yang menjadi pengusaha karena hanya itu jalan yang dapat membawanya untuk bertahan hidup. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu poin terakhir yang harus dimiliki oleh sosok girl boss adalah manajemen yang baik, baik itu manajemen diri ataupun perusahaannya. Tapi yang harus diutamakan adalah manajemen diri, terkhususnya manajemen keuangan kita. Contohnya, bagi sebagian besar perempuan yang gampang tergoda dengan diskon, kita harus ingat untuk tidak membelanjakan uang melebihi banyaknya uang yang kita dapatkan dan membelanjakannya hanya untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Ingat, girl boss adalah sosok yang dapat mengontrol dirinya dari keinginan. Tapi di sini saya tidak menjustifikasi untuk tidak boleh membeli sesuatu yang sesuai keinginan, namun kita dapat memberikannya dalam bentuk reward pada diri kita sendiri. Sehingga sebelum membeli sesuatu, tanyakan pada diri sendiri 2 kali atau bahkan berkali-kali apakah benda yang akan kita beli benar-benar worth it atau tidak. Hal ini bukan hanya berlaku untuk perempuan, tapi kaum pria pun termasuk di dalamnya, khususnya bagi pria yang merokok. Apakah itu tergolong keinginan atau kebutuhan? Para kaum pria pasti memiliki preferensi berbeda, namun bagi saya, merokok hanyalah keinginan yang bermakna membakar uang setiap satu puntung rokoknya. Nah, dari buku dari Sophia ini, saya rekomendasikan bagi para perempuan yang sedang berjuang untuk karirnya, atau mungkin kalian yang sedang dalam masa life crisis. Karena dari buku ini kita belajar bahwa perempuan tidak harus selalu berada di balik layar, namun kaum perempuan juga dapat menjadi pemimpin.
Jangan takut dipandang remeh karena kemampuanmu dapat menampar pandangan sebelah mata mereka. Jangan takut gagal karena dalam hidup kegagalan pasti terjadi, sehingga hadapi dengan pantang menyerah. Jangan hanya mencoba sekali, karena kesuksesan tidak didapat begitu saja, melainkan dari kerja keras. Tunjukkan kewibawaanmu dan keanggunan girl boss, dan perlihatkan girl power dalam dunia kerjamu saat ini atau apapun kesibukan kalian saat ini. Ada pertanyaan?